Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok studi masyarakat lokal akan mempresentasikan sebuah review film dari rancangan Dandi Dwi Laksono yang berjudul Asimetris. Nah, film ini kebetulan bergenre dokumenter. Tentu ini sangat menarik untuk kita bahas dan direview secara mendalam. Tapi sebelum melangkah lebih jauh, saya akan kasih tahu dulu ya, semacam memberi keterangan bahwa kami di sini kelompok ini akan mereview film ini secara ekstrinsik saja. Nah, tentu secara ekstrinsik ini dipilih agar pertama secara penyampaian tidak terlalu jauh ke dalam sehingga melebar dan intinya itu nggak dapat malah. Nah, kedua, pilihan metode ekstrinsik ini tentu lebih simpel dan juga lebih sampai ke intisari dari apa yang ingin disampaikan dalam film ini. Nah, baik, saya akan mulai dari siapa itu Dandi Dwi Laksono dan Indra Jati selaku sutradara dari film ini. Dandi Dwi Laksono misalnya, kalau teman-teman aktif di dunia perfilman dokumenter tentu tidak asing dengan nama ini. Dia merupakan sutradara juga dari film Kinipan dan Siksi Killer. Nah, kita berbicara dalam ruang lingkup 3 film ini ya, Kinipan, Siksi Killer, dan Asimetris. 3 film ini saya rasa cukup menarik apa yang digarap atau yang digagaskan oleh Dandi Dwi Laksono. Dia itu dalam film ini ingin menyampaikan, ingin menampilkan suatu keadaan masyarakat keadaan masyarakat sekitar di suatu perusahaan yang besar. Nah, dalam film Asimetris ini Dandi Dwi Laksono kan mengangkat suatu perusahaan kelapa sawit. Nah, dan ini menampilkan suatu dampak besar dari perusahaan tersebut terhadap masyarakat sekitar, misalkan pada hal limbahnya terus dan semacamnya, yang itu malah merugikan masyarakat sekitar yang notabene adalah penduduk tetap di wilayah tersebut gitu. Tidak jauh berbeda dari 2 film sebelumnya, yaitu Kinipan dan Siksi Killer. Dan Dwi Laksono juga menyampaikan suatu hal yang sama. Jadi dia menampilkan sisi lain dari suatu perusahaan yang berdiri kokoh, atau dengan kata lainnya, kalau bahasa saya itu menampilkan sesuatu atau apa-apa yang tak terlihat di belakang layar atau di belakang gedung. Tentu ini sangat menarik ya. Film ini sangat banyak ditonton, sangat banyak digemari oleh mahasiswa di berbagai universitas, lebih-lebih dalam fakultas yang fokusnya pada penelitian. Film ini laku dalam mahasiswa yang berbasis penelitian sebagai tujuan penelitian dari apa yang mau digarap di skripsinya atau dan semacamnya lah itu. Nah, selanjutnya dalam pembahasan ini akan disampaikan oleh saudara Ingriana, dan juga nanti di terakhir secara pesan atau kelebihan dan kekurangan akan disampaikan oleh saudari Rindi Nirwana. Nah, kurang lebihnya itu saja sih dari saya sebagai pengantar pada presentasi review ini. Selanjutnya saya persilakan sama Ingriana. Monggo. Baik, terima kasih Mas Hendri. Di sini kita masuk pada pembahasan mengenai isi dari film Asimetris. Jadi Asimetris ini menceritakan tentang kondisi dan tentang industri perkebunan sawit di Indonesia. Nah, dimulai dari penggunaan sawit itu di berbagai jenis industri, mulai dari minyak goreng, bahan bakar, sabun, sampai pada bahan-bahan biogas gitu ya.
Nah, sebagai primadona ekspor di Indonesia, kebutuhan sawit itu akan terus bertambah setiap tahunnya, yang mana hal tersebut harus diimbangi dengan pembukaan lahan sawit yang baru. Jadi di Indonesia sendiri, area perkebunan sawit itu tersebar di Sumatera, Kalimantan, dan juga Papua. Yang mana setiap tahun itu akan ada hutan-hutan yang diubah menjadi sebuah perkebunan sawit. Nah, perubahan area hutan menjadi perkebunan sawit itu salah satu caranya adalah dengan cara pembakaran hutan yang turut berkontribusi dalam peristiwa kabut asap yang terjadi di hutan Indonesia dalam beberapa waktu terakhir. Jadi siapa yang memiliki perkebunan sawit yang amat luas tersebut? Apakah rakyat? Ataukah berbagai macam pengusaha? Nah, tentu jawabannya adalah hanya sebagian kecil perkebunan tersebut dimiliki oleh rakyat. Perkebunan sawit di Indonesia dalam sebagian besar itu dimiliki oleh 25 pengusaha sukses di Indonesia, dan separuhnya itu masuk dalam jajaran orang-orang terkaya. Nah, bisa kita tebak siapa saja mereka yang termasuk dalam golongan orang-orang terkaya di Indonesia. Jadi rakyat biasa yang memiliki perkebunan sawit itu tidak semuanya beruntung. Kenapa? Karena perawatan sawit itu cukup ribet, malah membuat pemilik lahan itu ukuran kecil ya, khususnya ukuran kecil itu malah bukan untung tapi rugi. Jadi bagaimana nasib rakyat lain sekitar perkebunan sawit itu jika mereka tidak punya lahan? Tentunya dengan menjadi seorang buruh sawit dan dengan penghasilan yang tidak seberapa. Seperti contohnya para wanita-wanita, mereka berangkat pagi pulang petang dengan mereka dilakukan sebuah pekerjaan, yaitu memberi pupuk setiap harinya, dan mereka itu diberi target per hari, dan jika tidak memenuhi target maka upahnya akan dipotong. Jadi bisa dibayangkan, udah upah kecil masih ada potongan juga karena tidak bisa berhasil mencapai target. Dan berapa upah mereka tiap hari? Itu tidak lebih dari 50.000. Jadi omong kosong jika mengatakan bahwa petani sawit itu hidup sejahtera, karena kesejahteraan itu hanya dimiliki oleh mereka para pemilik modal. Jadi biaya perawatan sawit ataupun lahan ataupun tanamannya itu mahal ya, lumayan mahal untuk ukuran sawit ini, yang mana hal tersebut menjadikan petani-petani itu sengsara, apalagi yang memiliki tanah lahan yang sempit ya. Nah, biaya harapan presiden yang memimpikan hasil sawit petani itu merupakan hasil sawit petani itu setara dengan pabrik, itu merupakan suatu hal yang utopis ya, bisa dibilang utopis, karena alat-alat canggih itu tidak dimiliki oleh para petani. Alat-alat canggih tidak dimiliki oleh petani, terus keterampilan dan juga pengetahuan itu tidak dimiliki oleh petani. Makanya tidak bisa bersaing dengan para buruh pabrik yang dikuasai oleh para penguasa. Jadi mau bagaimana jika sudah begini? Karena sawit ini masih menjadi primadona, bukan hanya di Indonesia tapi juga di dunia. Mungkin cukup sekian ya ulasan isi film menceritakan film di dalam film Asimetris ini. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Rindi tentang apa sih pesan-pesan yang disampaikan dalam film tersebut, dan juga mungkin kelebihan dan kekurangannya, dan apa pelajaran yang dapat kita ambil dari sana. Oke, baik, terima kasih Mbak Indri. Kemudian saya akan mengulas sedikit mengenai kelebihan kekurangan dari film ini, film Asimetris, yang mana kelebihan dari film Asimetris ini yang pertama merupakan sebuah ikhtiar para jurnalis warga untuk menyampaikan dampak dari industri sawit, yang mana bukan hanya soal sawit saja, akan tetapi juga ada banyak isu yang mana isu kelompok yang termarginalkan yang ada di sekitar kita. Lebih informasi dan fakta sudah tidak bisa lagi dimonopoli media mainstream. Nah, Asimetris ini juga menjadi bukti argumennya. Beberapa dari yang menonton pasti akan terinspirasi oleh film ini untuk menjadi bahan perkuliahan seperti yang sudah dikatakan Mas Indi tadi, yang mana tujuan dari adanya film ini agar mahasiswa tidak gagap melihat realitas ketidakadilan di Indonesia,
Selain itu banyak yang menganggap film ini sebagai medium pencerahan bagi komunitas-komunitas yang ada di seluruh Indonesia. Di samping adanya kelebihan dari film tersebut, tentu ada kekurangan, yang mana kekurangan ini lebih dari perspektif pribadi saya, Mas. Yang mana menurut saya kekurangan dalam film ini itu belum menghadirkan sisi dari industri sawit itu sendiri. Nggak ada komunikasi di dalamnya, terlebih dengan para pemilik perusahaan sawit yang dianggap berkuasa di situ. Kemudian tidak hanya itu, film ini memiliki genre dokumenter kan ya, tidak lebih seperti hanya seksi killers dan juga kanipan yang memiliki alur yang monoton menurut saya. Kemudian amanat dari film ini banyak yang dihasilkan dari produk kelapa sawit, yang mana secara tidak sadar sudah menjadi kebutuhan kita sehari-hari. Seperti yang sudah dikatakan Mbak Indri tadi, ada sabun, sampo, minyak goreng, dan bahan biogas lainnya. Kemudian kita sebagai masyarakat kota begitu menikmati semua hasil dari produk kelapa sawit, yang mana tanpa kita ketahui ada luka pada masyarakat yang tinggal di dekat kawasan perkebunan pabrik kelapa sawit akibat dampak dari produksi minyak kelapa sawit tersebut. Seperti hanya tanah mereka direbut, sungai mereka dicemari oleh pabrik kelapa sawit, kemudian lahan mereka itu dibakar, yang menjadi sumber kehidupan mereka itu dibakar, yang mana menghasilkan kabut asap yang tentunya berbahaya bagi kesehatan dan juga lingkungan. Untuk melepas produk turunan dari kelapa sawit itu sendiri merupakan suatu hal yang tidak mudah ya teman-teman, yang mana hingga detik ini saya juga masih memikirkan apa yang ditayangkan oleh film asimetris. Namun di satu sisi lain saya juga tidak ingin menjadi bagian orang-orang yang membuat hidup sebagian besar saudara kita itu menderita. Tapi apalah saya tanpa produk turunan dari kelapa sawit gitu. Maka dari itu sebenarnya adanya pabrik kelapa sawit itu sesungguhnya tidak mengapa apabila kita mampu diimbangi dengan adanya pengelolaan lingkungan untuk tidak mencemari, merusak, mengotori, kemudian merugikan alam dan juga masyarakat tersebut. Nah, pada intinya pesan dari film ini yang saya tangkap adalah bahwa seberapapun besarnya keuntungan dari bisnis sawit tetap tak seimbang dengan kerugian yang kita derita, yang kelak akan kita wariskan kepada anak cucu kita tanpa adanya pengimbangan pengelolaan lingkungan kita. Mungkin itu kelebihan kekurangan dari film tersebut dan juga amanat pesan dari film asimetris tersebut. Saya kembalikan kepada Mas Hendri. Baik, terima kasih. Mungkin hanya itu ya, dan saya mencoba menangkap dari keseluruhan apa yang disampaikan oleh dua teman saya ini, bahwa pada dasarnya rakyat kecil tetap memang bukan siapa-siapa di hadapan orang besar gitu. Seberapapun upayanya kita misalkan rakyat kecil tersebut tetap secara berdayanya memang tidak berdaya sama sekali sih. Jika misalkan kita merujuk dan melihat pada kondisi yang terjadi pada film ini. Mungkin hanya itu sih dari kelompok kami yang bisa disampaikan, dan semoga bermanfaat untuk teman-teman yang menonton, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.